Our topic for today is about agree and disagree and also passive voice. So today we are going to have two topics. The first one we are going to discuss about giving opinion, asking opinion, agree and disagree with someone's opinion, and after that we are going to discuss about active and passive sentence. So we are going to have two topics for today. So let's just start with our first topic, agree, disagree, and also asking and give opinion. Okay, let's start with the first one. In this part, you will learn how to do a discussion by asking and giving opinion, also agree and disagree. So if you see on your screen, the first topic we are going to discuss about asking opinion. Yeah, and asking opinion, you can use these phrases if you want to ask someone's opinion in a discussion or in a meeting. Sometimes someone will ask about your opinion. Yeah, or maybe you are the one that asking about their opinion. So when you are asking opinion, you can use this phrase. Yeah, the first one is what do you think, and then you can also use do you know what I mean, or you can also use do you see what I mean. You can choose one, kamu bisa pilih salah satu. You can use do you know what I mean, or you can also use do you see what I mean. And you can also ask, or you can also say do you agree with me. Yeah, you can use that also. If you want to ask someone's opinion, you can say do you agree with me, or would you go along with that. Okay. And then when you are asked for giving opinion, if someone asks you to give your opinion, you can use these phrases. Ya, kamu bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini. The first one is in my opinion, lalu tambahkan apa pendapat kalian. Misalnya in my opinion, we should go to Bogor. Or you can also use in my view. In my view, we can go to Puncak. Yeah. So, what is your opinion? Yeah. So you can say in my opinion and then add what is your opinion. Kamu bisa bilang in my opinion lalu tambahkan pendapat kamu apa. Yeah. Atau juga kamu bisa gunakan but you can also use as far as I'm concerned. You can use as far as I'm concerned, or from my point of view. Yeah. Or you can also use I strongly believe that. And then you can also choose personally speaking I believe. Yeah, personally speaking I believe, and then add your opinion. Personally speaking I believe, and then what is your opinion. Okay. That is the phrases you can use, ungkapan yang bisa kalian gunakan if you want to give opinion in a meeting or maybe in a discussion. Next is agreeing. If you agree with someone's opinion, ya, kalau kamu misalnya setuju dengan pendapat seseorang, kalian bisa gunakan kalimat-kalimat ini, ungkapan-ungkapan ini, ya. The first one is I agree with you, or I agree with that. Nah, ini this is very common, ya, sangat umum digunakan. It is very common expression to use. So you can say I agree with you, or I agree with that. Or you can also use I feel the same. Next we have you're absolutely right. So you can use you're absolutely right. Or you can only say absolutely, definitely, exactly. Ya. Kata-kata absolutely, definitely, exactly bisa kamu gunakan kalau misalnya kamu bicara dengan teman. If you have a discussion with your friend, you can use these phrases to express your agree with your friend that give the opinion. Ya. Jadi kamu bisa gunakan ini kalau kamu sedang berdiskusi dengan teman, ya. You can use absolutely atau definitely atau exactly. Just choose one. Pilih salah satu, ya. Choose one. You can choose absolutely, you can use definitely or exactly. And then you can also use for agreeing with someone's opinion. You can use I could not agree more. I could not agree more.
How about disagreeing? Bagaimana kalau kamu nggak setuju dengan pendapat yang diberikan? In a discussion, lalu tiba-tiba ada pendapat dari seseorang yang mungkin kamu nggak setuju. You can use I'm afraid I disagree. Saya tidak setuju, ya. Saya takut, saya tidak setuju. I'm afraid I disagree. Atau juga I am sorry I do not agree. Maaf, saya tidak setuju. I am sorry I do not agree. Atau langsung aja I don't agree with you. Atau I don't agree with that. Ya. You can also use I don't think so. Atau I don't feel the same. I don't think so. I don't feel the same. You can choose one of it. Okay, now do you have any question? Yeah, for agree and disagree. If you have any question, you can ask me directly, or you can also use chat. Yeah, you can type your question in chat, and then I will answer your question. So you can ask directly, or you can also use chat below. Type your question and I will answer it. Okay, next, or our second topic for today, we will talk about active and passive sentence. So as you all know, today we have two topics. We already discussed the first one about agree, disagree, and we continue to the next one. Yeah, next one we are going to talk about active and passive sentences. Active and passive sentence. If we see from the point of view of the meaning of the sentence, they have the same meaning. Yeah, if you see on the screen, same meaning. Kenapa di sini same kan sama, meaning artinya sama. Maksudnya apa? Baik kalimat tersebut dalam bentuk kalimat aktif ataupun dalam bentuk kalimat pasif sebenarnya mempunyai arti yang sama. Nah, apa sih yang membedakan kalimat aktif? What is the different about active and passive sentence? Ya, perbedaannya itu adalah in the focus. Perbedaannya adalah dalam fokus kalimatnya. Ya. Kalau secara artinya sama. Kayak misalnya di sini contohnya for example ya. If you see on the screen, ya, active ya. Di sini kalimat aktif adalah the carpenter sanded the wood. The carpenter sanded the wood. Tukang kayu menghaluskan kayu. Ya. Lalu kalimat pasifnya adalah the wood was sanded by the carpenter. The wood was sanded by the carpenter. Kayu dihaluskan oleh tukang kayu. Artinya sama. Ya. Artinya di sini ada sama-sama kegiatan menghaluskan kayu. Lalu apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, perbedaannya adalah di fokus kalimatnya. Ya, kita lihat ya. As we discussed before, passive and active sentence have the same meaning. Ya, kalimat aktif dan juga kalimat pasif mempunyai arti kalimat yang sama. Kayak tadi, carpenter sanded the wood. The wood was sanded by the carpenter. Artinya sama-sama kegiatan menghaluskan kayu. Jadi kalimat tersebut, apakah itu kalimat aktif ataupun kalimat pasif, kalau kita artikan ya atau kita terjemahkan gitu ya, artinya sama. Maksudnya sama-sama ada kegiatan menghaluskan kayu. Cuma fokus dari kalimat tersebut yang berbeda. Ya. Passive voice is used when we only want to focus on the event, not the subject who does it. Jadi, passive voice atau kalimat pasif digunakan, ya, kita menggunakan kalimat pasif pada saat kita mau memfokuskan kepada kejadian yang terjadi, bukan subjek yang melakukan kegiatan tersebut. Di sini kita bisa lihat aktif ya, Messi is kicking the ball. Pasifnya adalah the ball is being kicked by Messi. Jadi kalau di kalimat aktif, fokus kalimatnya adalah Messi. Karena dia adalah subjek yang melakukan kegiatan menendang bola. Di kalimat aktif dan pasif ya. Jadi kalau secara arti kita artikan sama-sama ada kegiatan menendang bola. Ya.
Messi menendang bola, lalu kalimat pasifnya adalah bola ditendang oleh Messi. Di sini sama-sama ada sama-sama kegiatannya menendang. Kan? Tetapi di kalimat aktif yang jadi fokus adalah Messi. Fokus yang ada di kalimat aktif adalah subjek yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan menendang ini dilakukan oleh Messi, maka fokus dari kalimat aktif Messi is kicking the ball adalah si Messi, karena dia subjeknya. Tapi kalau di kalimat pasif yang jadi fokus itu adalah event atau kegiatan yang terjadi. Nah, kegiatan yang terjadi apa? Ya, kegiatan yang terjadi adalah bahwa bola ditendang oleh Messi. Nah, makanya kita fokusnya atau yang ditekankan ini adalah kegiatan bola ditendang, bukan si Messi. Jadi kita harus fokus atau harus menekankan pada kegiatan menendang bola, bukan siapa yang menendang. Jadi kalau di kalimat aktif, fokusnya adalah siapa yang melakukan kegiatan, sedangkan di kalimat pasif yang difokuskan adalah kegiatannya. Nah, itu bedanya kalimat aktif dan pasif. Kalau kalimat aktif, siapa yang melakukan kegiatan? Kalau di kalimat pasif, kegiatannya. Nah, itu yang akan menjadi fokus dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, passive voice is used when we only want to focus on the event, not the subject who does it. Jadi kita menggunakan kalimat pasif pada saat kita mau memfokuskan ya orang-orang yang kita ceritakan atau kita jelaskan mengenai kegiatan yang terjadi, bukan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi, untuk kalimat pasif yang jadi fokus adalah kegiatan, sedangkan yang di kalimat aktif yang menjadi fokus adalah yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu beda dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Next, we are going to discuss how to change active sentence into passive. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi kita, if we have an active sentence, how we change it to passive. Jadi gimana kita merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. As you can see on the screen, ya, this is active sentence. Carol sold the house. Jadi ini kalimat aktif, kalimatnya adalah Carol sold the house. Carol menjual rumah. Jadi Carolnya ini subjek, sold-nya adalah verb, lalu objeknya adalah the house. Pada saat kita mengubah kalimat Carol sold the house ya yang aktif menjadi kalimat pasif, nah di sini perubahannya adalah yang tadinya objek dia menjadi subjek di kalimat pasif. Sedangkan yang tadinya subjek di kalimat aktif, dia menjadi objek di kalimat pasif dan menggunakan tambahan kata by. Jadi yang tadinya Carol sold the house menjadi the house was sold by Carol. Jadi sekali lagi, pada saat kita mau merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kita juga harus mengubah objek dan subjek dari kalimat tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita harus mengubah juga subjek dan objek dari kalimat tersebut. Ya. Jadi di sini untuk contohnya example, Carol sold the house, di mana si Carol adalah subjek, lalu the house-nya objek. Nah, ini kita tuker nih. Pada saat kita membuat kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, kita akan tukar posisi. We are going to change the position. Tadinya Carol sebagai subjek, maka di sini berubah posisi menjadi objek. Nah, tadinya the house yang jadi objek, maka di sini pada saat kalimat pasif kita ubah menjadi subjek. Jadi posisinya harus berubah. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita harus mengubah posisi dari subjek dan objek. Yang tadinya subjek di kalimat aktif, ya, Carol, maka pada saat kita jadikan kalimat pasif, Carolnya pindah ke belakang atau menjadi objek. Lalu the house yang tadinya objek ya, yang ada posisinya di belakang, pindah ke depan, berubah menjadi subjek. Jadi tadi kalimatnya Carol sold the house menjadi the house was sold by Carol.
Nah, jangan lupa di kalimat pasifnya kita harus tambahkan kata by ya di objek pasif. Jadi di objek di kalimat pasif jangan lupa kita harus menambahkan kata by atau oleh kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sini oleh itu adalah by. Next is penggunaan be and past participle. Penggunaan to be dan juga verb 3 dalam kalimat pasif. Jadi tadi pada saat kita mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, di mana ada perubahan posisi dari subjek dan objek ya. Di mana tadi kalimat pada saat kita mau merubah when we want to change from active sentence into passive, berarti pada saat kita mau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, posisi subjek dan objek juga berubah. Dimana yang tadinya sebagai subjek di kalimat aktif, maka dia berubah posisi menjadi objek di kalimat pasif, dan begitu juga objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif ya. Selain perubahan tersebut, nah di kalimat pasif gitu ya, kita harus menggunakan to be. Lalu verbnya verb 3. Jadi kalau misalnya kita mengubah simple present nih yang menggunakan verb 1 gitu ya, di kalimatnya menggunakan verb 1 untuk simple present, maka pada saat kita ubah menjadi kalimat pasif, maka kata kerja yang kita gunakan itu adalah kata kerja verb 3 atau bentuk ketiga. Dan juga harus menambahkan to be di dalamnya. Ya, seperti ini, be plus past participle atau verb 3. Kayak ini ya, farmers grow coffee. Nah, ini adalah simple present. Maka pada saat kita ubah ke dalam kalimat pasif ya, yang tadinya tidak mempunyai to be kalimat tersebut, kita harus menambahkan to be dan juga verb 3. Jadi di situ yang tadinya tidak ada to be, kita tambahkan to be is. Jadi coffee is grown. Nah, yang tadinya grow verb 1, dia berubah menjadi verb 3, grown. Sama dengan kalimat kedua, the boss gave the raise. Nah, ini adalah past tense. Karena gave itu adalah verb 2, maka ini termasuk kalimat dalam bentuk past tense. Maka pada saat kita ubah ke dalam pasif, kita harus menambahkan to past tense dan juga verb 3. Ya, kita tambahkan to be dan juga verb 3. To be-nya dalam bentuk past. Kalau tadi kalimat A dalam bentuk simple present, maka to be yang digunakan adalah is. Sedangkan kalimat B past tense, maka yang kita gunakan to be past tense. Dimana to be past tense itu was atau were ya. Di sini kita gunakannya was. Jadi sekali lagi, untuk kalimat pasif jangan lupa tambahkan to be. Jadi kalimat-kalimat yang aktifnya nggak ada to be, maka pada saat kita pasifkan kita harus menambahkan to be. Jadi di kalimat pasif itu ya, salah satu cirinya juga di kalimat pasif itu pasti ada menggunakan to be dan verb 3. To be lalu menggunakan verb 3. Jadi kalau misalnya kamu menemukan suatu kalimat, oh ini kalimat pasif atau bukan ya. Nah, pada saat itu kamu lihat dia pakai to be kalimatnya. Lalu apakah verbnya verb 2 atau verb 3? Nah, kalau dia menggunakan verb 3 berarti dia termasuk kalimat pasif. Okay, now let's see the change for every tenses. For every tenses, the change from active sentence, we change it into passive sentence. We are going to see for a few tenses ya. Nanti kita lihat beberapa tenses perubahannya seperti apa pada saat kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, let's check the first one. The first one, we are going to start from simple present. Kita mulai dari simple present. Kalau simple present mungkin masih ingat ya, kita menggunakan verb 1, verb 1 atau verb dasar dalam kalimat tersebut. Jadi untuk simple present itu
kalimatnya menggunakan verb one. Nah, ini contoh kalimatnya adalah the sentence example, father buys bread. Nah, father buys bread. As you can see on the screen ya, father buys bread. Nah, father ini adalah subjek dari kalimat aktif, buys-nya adalah verb one, lalu bread-nya ini adalah objek dari kalimat aktif. Pada saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, jangan lupa yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus mengubah posisi dari subjek dan objek. Nah, father tadi di sini adalah subjek, maka pada saat dipasifkan, father pindah ke belakang, yaitu menjadi objek. Nah, bread yang tadinya objek di kalimat aktif, dia berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, jadi kalimatnya akan kita mulai dengan bread. Bread ya sebagai subjek kalimat pasif. Bread. Lalu setelah itu kita harus masukkan to be. Ya, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dalam kalimat yang tidak ada to be-nya, ya, seperti simple present ini tidak menggunakan to be, untuk kalimat yang menggunakan verb dia tidak menggunakan to be, maka kita harus tambahkan to be di dalam kalimat tersebut. Karena ini simple present, maka kita menggunakan to be present, yaitu is, am, atau are. Nah, karena di sini bread-nya cuma satu, ya, bread-nya ini adalah subjeknya singular atau single, maka kita menggunakan is. Lalu verb-nya dari verb 1 berubah menjadi verb 3, yaitu bought. Bread is bought by, nah yang tadinya father sebagai subjek, dia berubah menjadi objek, jadi father. Jadi kalimat aktifnya father buys bread, maka kalimat pasifnya jadi bread is bought by father. Nah, jadi di sini father yang tadinya subjek jadi objek diletakkan di belakang, lalu bread yang tadinya objek jadi subjek diletakkan di depan. Ya. Lalu verbnya kita gunakan verb 3 dengan penambahan to be. To be lalu menggunakan verb 3. Jadi yang tadinya father buys bread, jadi bread is bought by father. Nah, itu untuk simple present. Bagaimana dengan simple past tense? Nah, sama, simple past tense itu untuk kalimat verbnya dia tidak menggunakan to be. Ya, maka pada saat kita pasifkan, kita harus menambahkan to be past. Seperti ini contoh kalimatnya ya, as you can see on the screen. Example, my sister wrote a letter. My sister wrote a letter. My sister-nya ini adalah subjek, lalu wrote-nya adalah verb 2, verb 2. A letter-nya adalah objek. Jadi pada saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, a letter-nya pindah depan. Ya. A letter, ya. Jadi a letter yang tadinya objek jadi subjek, lalu nanti my sister yang tadinya subjek jadi objek. Nah, jadi kalimatnya kita mulai dengan a letter. A letter, ya. Lalu karena ini simple past di mana dia tidak ada to be, nah pada saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, kita harus tambahkan to be. A letter jadinya was, ya. Jadi kita gunakan to be past, di mana kalau to be past itu ada was atau were. Karena ini a letter, letternya cuma satu, maka kita gunakan was. Jadi a letter was written, ya, tadinya wrote, maka dia berubah menjadi verb 3 yaitu written. A letter was written by my sister. Di my sister yang tadi di depan pindah ke belakang. Jadi tadi kalimatnya my sister wrote a letter, jadi a letter was written by my sister. Jangan lupa di sini ditambahkan to be, ya. Karena ini to be past, kita gunakan was atau were. Karena a letternya singular, maka kita gunakan was. Lalu kita tambahkan verb 3-nya yaitu written. Dari wrote jadi written. Nah, itu untuk simple past tense. Selanjutnya we have present perfect, ya. Next we have present perfect, ya. Present perfect kalimatnya they have bought a new car. Nah, ini contoh kalimatnya, they have bought a new car.
Dimana di sini they adalah subjek, lalu a new car-nya itu adalah objek, ya. Nah, pada saat kita menjadikan kalimat pasif, ya, yang tadinya subjek jadi objek, maka nanti they pindah ke belakang. Lalu yang tadinya objek jadi subjek, a new car kita pindahkan ke depan. Ya. Kita langsung buat aja ya. Kita mulai kalimatnya dengan a new car. Jadi a new car-nya pindah ke depan. Karena a new car ada di sini berarti dia cuma satu jumlahnya. Maka to be yang harus kita gunakan adalah has atau maka to be yang kita gunakan di sini adalah has. Untuk present perfect, to be-nya kan antara have atau has ya. Kalau have untuk objek-objek yang plural, they, we, yang lebih dari satu. Sedangkan has adalah untuk subjek-subjek yang jumlahnya cuma satu atau singular. Kalau kamu lihat kalimat aktifnya they have, nah they kenapa kita pakai have? Karena di sini they itu kan lebih dari satu, maka kita gunakan have ya. Nah, sedangkan a new car itu cuma satu, maka kita gunakan has. Jadi kalimatnya kita mulai dengan a new car has. Lalu untuk present perfect kita menambahkan been, baru verb 3. Kenapa? Karena kan untuk present perfect ini sama-sama menggunakan verb 3. Lalu bagaimana caranya kita membedakan ini mana kalimat aktif, mana kalimat pasif? Nah, pada kalimat pasif kita harus menambahkan kata been sebelum verb 3-nya. Jadi kita harus menambahkan kata been sebelum verb 3. Jadi nanti susunannya a new car has been bought by them. They itu untuk subjek, begitu berubah menjadi objek dia they berubah jadi them. Nah, jadi kalimat aktifnya they have bought a new car menjadi a new car has been bought by them. A new car has been bought by them. A new car yang tadinya objek menjadi subjek di kalimat pasif, jadi kita mulainya dengan a new car. A new car di singular satu kita gunakan to be has, lalu tambah been. Ya, tambah been, lalu verb 3-nya bought. Verb 3 bought, lalu by them. Ya, yang tadinya objek yang tadinya subjek they menjadi objek them di sini. Ya. Oke, next we have future atau modals. Ya. Jadi di sini kita gunakan bentuk ini atau form ini untuk kalimat future tense dan juga modals. Ya. Di sini contohnya father will buy bread. Nah, tadi sama ya, fathernya kita pindahkan ke belakang karena dia subjek jadi objek, lalu breadnya kita pindahkan ke depan yang tadinya objek jadi subjek. Jadi kita mulai kalimatnya dengan bread. Jadi pada saat kita ubah father buy bread, father will buy bread. Nah, pada saat kita pasifkan menjadi bread will be bought by father. Nah, kalau present perfect ada tambahan been, maka untuk future dan modals kita menambahkan be setelah to be-nya atau sebelum kata kerjanya. Jadi kalimatnya menjadi bread will be bought by father. Jadi tadi kalau untuk present perfect kita menambahkan di dalam kalimat tersebut, maka di future atau modals kita menambahkan be. Jadi kalimat aktifnya father will buy bread, jadi bread will be bought by father. Next we have past perfect. Ya, selanjutnya kita punya tenses past perfect. Past perfect hampir sama dengan present perfect tadi, dimana pada saat kalimat pasif kita harus menambahkan been. Ya. Nah, to be yang di sini digunakan adalah had. Kalau untuk present perfect tadi kita gunakan have atau has, maka untuk past perfect kita gunakan had. Had ini berlaku untuk semua subjek. Apakah itu subjeknya singular, she, he, it, name ya, nama orang. Lalu apakah subjeknya itu plural kayak they, we, the students gitu ya, banyak lebih dari satu. Kita tetap menggunakan had. Jadi tidak perlu pusing mana yang singular, mana yang plural. Intinya dalam kalimat past perfect mereka menggunakan had lalu verb 3. Nah, sama seperti tadi,
Gimana bedain pasif dan aktif kalau sama-sama menggunakan verb 3, sedangkan salah satu ciri dari kalimat pasif itu adalah penggunaan verb 3. Oleh karena itu, ada penambahan been di dalam kalimat pasif. Kayak ini kalimatnya ya. They had played football. They had played football. Jadi they di sini adalah subjek, lalu nanti footballnya adalah objek. Ya. Maka pada saat kita jadikan kalimat pasif, football yang tadi ada di belakang menjadi subjek di sini di kalimat pasif. Jadi di awal kalimat, maka kita mulainya dari football ya. Football. Nah, ini kita tambahkan sama had. Football had. Lalu tambah been. Football had been. Verb 3 played tidak berubah ya, sama. Jadi football had been played by. Nah, yang tadinya they di sini jadi subjek, maka pada kalimat pasif menjadi objek. They berubah jadi them. Jadi kalimat pasifnya dari kalimat aktif they had played football, maka kalimat pasifnya menjadi football had been played by them. Sebenarnya untuk past perfect ataupun present perfect agak sedikit gampang ya, karena sama-sama menggunakan verb 3. Jadi pada saat kita pasifkan, kita tidak perlu lagi mencari kata kerjanya karena sudah ada. Yang kita harus adalah adanya penambahan been. Penambahan been setelah to be ya. Jadi setelah to be kita tambahkan been baru verb 3-nya, dan jangan lupa perubahan posisi antara objek dan subjek ya. Subjek yang tadinya ada di depan jadi di belakang, dan objek yang tadi di belakang jadi di depan. Oke, let's practice. Sekarang kita coba latihan. Ini kalimatnya the squirrel gather the nuts. Kalimat aktifnya adalah the squirrel gather the nuts. Oke, nanti jadi kalimat pasifnya seperti apa? Ya, oke. The answer is the nuts were gathered by the squirrel. Nah, tadi the nuts yang tadinya objek menjadi subjek di sini ya. Jadi di awal kita mulai dengan the nuts. Lalu were gathered ya, karena ini kalimat past tense, maka kita gunakan to be past tense. Nuts-nya di sini pakai s, maka dia berarti kacangnya banyak. Maka kita gunakan were bukan was. Lalu gather yang tadinya karena ini masih masuk regular verb, maka gather-nya nggak berubah. Lalu by the squirrel. Nah, the squirrel yang tadinya sub di objek. Oke, next kalimat berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Apa kalimat pasifnya? Kalimat aktifnya di sini the voters will determine the election result. The voters will determine the election result. Maka kalimat pasifnya jadi okay, this is the answer. The election result will be determined by the voters. The election result will be determined by the voters. Ya, the election yang tadinya objek jadi subjek, lalu the voters yang tadinya subjek jadi objek. Ya. Will be ya, oke, be. Karena ini will, kita harus tambahkan be, baru verbnya determined. Okay, this is the last one. Ya. Matthew has painted the wall. Matthew has painted the wall. Ya, okay. What is the answer? Apa jawabannya?
Okay, this is the answer. The wall has been painted by Matthew. Ya, the wall yang tadinya objek jadi subjek di sini di kalimat pasif, lalu Matthew yang tadinya subjek jadi objek, ya, maka diletakkan di belakang. Lalu ada penambahan been karena ini adalah present perfect, jadi has been painted. Okay, any question? For tenses, for passive and active sentence for this tenses, if you have any question about simple present or maybe about future tense or present perfect, yeah, any question? You can ask directly or you can also type in chat. Yeah, if you type the question in chat, I will answer the question. So you can ask me directly or you can type, or you can also type your question in chat. Okay, before we already discussed about active and passive sentence, the change from active to passive sentence for present perfect, simple present, simple past tense, present perfect, past perfect, and also for to be. Now we are going to discuss the passive form of present progressive atau present continuous. And also past continuous. So we are going to discuss the change from active sentence to passive sentence for present and past progressive, present and past continuous. Okay, this is the passive form of present progressive atau present continuous. Ini adalah perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk simple present atau untuk present continuous, ya, atau present progressive, di mana progressive dan continuous kan sama, ya. Jadi di sini bagaimana perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya. Contoh ini kalimat aktifnya adalah he is taking photos. He is taking photos. Nah, untuk pasifnya itu ada penambahan being. Jadi untuk aturannya sama semua dengan yang lainnya, di mana subjek aktif menjadi objek, lalu objek menjadi subjek, dan penggunaan to be dan juga verb 3. Tapi untuk present continuous atau present progressive kita harus menambahkan being. Kalau present perfect kita tambahkan been, ya, tapi untuk continuous kita tambahkan being seperti yang kamu lihat di layar. Jadi ini kalimat aktifnya adalah he is taking photos. Nah, jadi pada saat kita ubah pasif photos, ya, kita foto yang ada di belakang jadi pindah ke depan jadi subjek photos. Lalu are to be-nya, ya. Karena photos di sini lebih dari satu, yang tadinya is to be-nya kita ubah ke menjadi are. Karena untuk to be harus berubah sesuai subjeknya. Kalau subjeknya singular, ya kita harus menggunakan to be singular. Kalau subjeknya berubah jadi plural, ya kita harus menggunakan to be plural. Jadi pada saat kita ubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, to be-nya tidak selalu sama, karena kita harus melihat subjek. Ya. Nah di sini kalau di kalimat aktifnya he, maka pasangannya is. Ya, sedangkan di kalimat pasifnya karena subjeknya sudah berubah menjadi photos, di mana photos ini lebih dari satu, maka kita harus menggunakan are. Jadi photos are, nah kita tambahkan being, photos are being, ya. Taking jadi taken karena verb 3 dari take, ya, jadi taken by him. He sebagai subjek pada saat berubah menjadi objek jadi him. Nah, jadi dari kalimat he is taking photos, jadi photos are being taken by him. Nah, for the second sentence, for the second example, ya, untuk contoh kedua, she is writing a book. She is writing a book. Nah, jadi berubah, a book is being written by her. Nah, ini kenapa kok sama-sama pakai is? Tadi pakai is jadi are. Nah, sekarang ini sama-sama is. Ya karena subjeknya sama-sama singular. Di kalimat aktif she, maka kita harus pasangkan dengan is. Sedangkan di kalimat pasifnya a book cuma satu, maka kita tetap gunakan is. Kalau book, ya kita gunakan are. Itu, ya. Jadi to be-nya ini memang berubah melihat dari subjek. Ya. Oke.
Jadi she is writing a book, jadi a book is being written by her. Jangan lupa tambahkan being lalu verb 3. She subjek, pada saat diubah ke jadi objek, her. Next ada past progressive atau past continuous. Perubahannya sama dengan present continuous atau present progressive. Bedanya hanya di to be. Kalau tadi present, to be yang kita gunakan adalah is, am, dan are. Sedangkan kalau untuk past kita gunakan was atau were. Ya. Jadi di sini sama aja. Untuk perubahannya ada penambahan being juga, lalu menggunakan verb 3 gitu ya. Hampir sama dengan semua tenses atau semua perubahan yang ada di kalimat aktif menjadi kalimat pasif, semuanya sama. Subjek jadi objek, objek jadi subjek, nah sama. Cuman perbedaannya adalah to be yang digunakan. Kalau present continuous kita menggunakan to be present, is, am, are. Sedangkan kalau past continuous kita gunakan was atau were. Karena dia kan bentuknya past ya, sudah lewat, maka kita gunakan was atau were. Jadi di sini if you see on the screen ya, for the example, contohnya nih ya. Tadi kan he is taking photos kalau present ya. Ini untuk pastnya he was taking photos. Maka pada saat kita pasifkan, photos were being taken by him. Sama aja, cuman perbedaannya adalah di to be, menggunakan was atau were. Gitu ya. She was writing a book. Jadi a book was being written by her. Jadi kita menambahkan to be past dan juga being. Itu untuk present untuk past continuous atau past progressive. Oke, let's practice. Mari kita latihan ya. Ini kalimat aktifnya adalah two great teams are playing hockey. Two great teams are playing hockey. Nah, pasifnya jadi apa? Ayo coba. Okay, here is the answer. Hockey is being played by two great teams. Hockey is being played by two great teams. Tadi kan kita gunakan are ya sebagai to be. Tapi karena di sini subjeknya berubah dari two great teams, dua tim besar, karena ada dua dia pakainya are. Nah, di sini dia berubah jadi hockey kan? Ya, hoki cuma satu, maka kita gunakan is ya, karena di sini tadi kan subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oleh karena itu subjeknya sudah berubah jadi hoki, maka kita gunakan is bukan are. Lalu kita tambahkan being, lalu played verb 3. Okay, what about this one? Andy was building a guest house in Bali. Andy was building a guest house in Bali. Okay, what is the passive sentence? Okay, this is the answer. A guest house was being built by Andy in Bali. A guest house was being built by Andy in Bali. In Bali adalah nama tempat. Jadi ini bukan objek. Objeknya adalah a guest house. Maka subjek di sini untuk kalimat pasif dimulai dari a guest house. A guest house ini adalah objek, sedangkan di Bali adalah kata keterangan tempat. Jadi di sini subjeknya di kalimat pasif bukan in Bali. In Bali itu adalah adverb, kata keterangan, maka tetap posisinya ada di belakang. Ya, maka dia subjeknya a guest house. A guest house, lalu karena menggunakan past continuous jadi was. Ya, karena cuma satu ya, kita gunakan was. A guest house was being built by Andy. Ya. Lalu was, being, verb 3.
Oke. Nah, jadi sekali lagi subjeknya di sini bukan in Bali tapi a guest house ya, karena in Bali ini adalah kata keterangan, maka dia tetap posisinya ada di belakang. Okay, what about this? Alan is studying the memo. Alan is studying the memo. What is the passive sentence? Okay, this is the answer. The memo is being studied by Alan. The memo is being studied by Alan. Kalau ini nggak perlu dijelasin lagi ya pastinya ya. Jadi the answer is the memo is being studied by Alan. Next is okay, the last one is about passive modals auxiliaries. Ya, jadi kita pasif untuk modals ya. Auxiliaries atau kata ganti untuk kata ganti modals ya. Nah, modals ini seperti yang sudah kita pelajari, ada can, ada may, ada will ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, ini active modal active modals auxiliaries, lalu passive modal auxiliaries. Nah, as you can see on the screen, ini contohnya ya. Untuk modals ya ada will, ada can, ada must, ada may, ada don't have to, ada kemarin we already study that. Ya, paling banyak adalah penggunaan can ya. Nah, untuk modals auxiliary ini pada saat kita ubah ke dalam pasif, kita harus menambahkan be. Ya, modalsnya lalu be baru verb 3. Untuk aturannya semua sama seperti tensis-tensisnya, sama seperti tensis-tensis yang lain, tensis-tensis yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk perubahannya sama, dimana subjek aktif menjadi objek di kalimat pasif, lalu objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, ya sama semua. Tinggal penggunaan be dan verb 3. Ya, jadi kita menambahkan be lalu menggunakan verbnya verb 3. Kayak ini aktifnya Lin will send it. Nah, it-nya Lin-nya di sini subjek, lalu it-nya adalah objek kan ya. Jadi pada saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, it-nya di depan. It will ya, it karena ini kita will, lalu kita gunakan will, it will tambah be. It will be sent. Ya. Send itu adalah verb 1, pada saat kita ubah menjadi verb 3 atau verb 3, dia berubah jadi sent. Ada tambahan T di belakang. By Lin. Nah, Lin yang tadinya subjek jadi objek. It will be sent by Lin. Nah, ini juga sama. Kalau kita gunakan, misalnya kita gunakan can nih. Untuk kalimat, untuk modalsnya kita tidak menggunakan will, kita gunakan modalsnya can gitu misalnya. Bu, saya mau pakai can. Nah, sama pada saat kita ubah menjadi kalimat pasif, harus kita tambahkan be. Jadi it can be sent. It can be sent. Nah, lalu lalu kalimat selanjutnya adalah menggunakan must. Lin must send it. Jadi sama, it must be sent by Lin. Jadi untuk semua modals, apakah kita menggunakan must, apakah kita menggunakan may, menggunakan can, atau kita misalnya menggunakan don't have to, atau kita misalnya menggunakan might gitu ya, atau misalnya kita menggunakan could, tetap harus ada tambahan be lalu verb 3. Jadi pada saat kita ubah ke dalam pasif ya, subjek pasifnya, lalu modalsnya apa ya, kalau kita gunakan can berarti can, kalau misalnya kita gunakan could ya, atau could gitu misalnya, lalu be. Jadi Lin could be sent gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa modalsnya lalu be dan penggunaan verb 3 ya. Kalau untuk modalsnya kan kita gunakan verb 1 di kalimat pasif, kita kan untuk modals menggunakan verb 1 ya, verb 1 di kalimat aktif. Maka pada saat kita ubah ke kalimat pasif menjadi verb 3. Jadi sekali lagi,
untuk modals dimana kita menggunakan verb 1 di kalimat aktifnya, dan pada saat kita ubah ke kalimat pasif jangan lupa kita menggunakan verb 3. Jadi digunakan verb 3 kalimat pasif. Ini sama semua berlaku untuk semua tenses, yaitu menggunakan verb 3 dalam kalimat pasifnya. Oke, let's practice ya. Kalimat aktifnya adalah the active sentence-nya someone must mow the grass today. Someone must mow the grass today. Nah, kalimat pasifnya jadi apa? What if the passive sentence? Okay, this is the answer. The grass must be mowed by someone today. Ya, tadi someone yang tadinya ada di depan jadi di belakang, jadi objek ya. Lalu the grass yang tadinya ada sebagai objek menjadi subjek di sini. The grass. Lalu must-nya tetap sama, must, dan menambahkan be. Lalu mow, yang tadinya verb 1 mow, ditambahkan dengan ed karena berubah dari verb 1 menjadi verb 3 ya. The grass must be mowed by someone today. Jadi the grass ya, yang tadinya objek di aktif menjadi subjek di sini, jadi di awal kita gunakan the grass. Lalu must-nya tetap must be ya, kita menambahkan be dan juga verb 3 by someone ya. Someone yang tadinya sebagai subjek jadi objek di belakang. Today-nya tetap sama. Today-nya maksudnya tetap posisinya ada di belakang, tidak pindah ke depan ya. Jadi today itu bukan objek, tapi kata keterangan, sedangkan objeknya adalah the grass. Makanya the grass menjadi subjek di kalimat pasif. Okay, how about this one? Ya, people cannot control hurricanes. People cannot control hurricanes. Nah, bagaimana kalimat pasifnya? Okay, this is the answer. Hurricanes cannot be controlled by people. Ya. Hurricanes yang tadinya objek menjadi subjek di sini. Lalu cannot ya, be controlled. Cannot ya, cannot tambah be, controlnya verb 3. Hurricanes cannot be controlled by people. Nah, people yang tadinya subjek jadi objek. Yeah, so this is the answer. Hurricanes cannot be controlled by people. Okay. Until this, any question? Ada yang mau tanya? Any question for present progressive, past progressive, and also modals? Yeah, passive modals. Any question? If you have any question, you can ask directly now. So you can ask directly, or you can also type your question in chat. Yeah. So if you have any question, you can ask right now directly, or you can also use chat. Type your question and I will answer your question.